ketemu dengan Om Jen. Sampurasun. Waduh, dia formal banget Ya. ngomongnya. Om Jen itu nama lengkapnya asalnya apa coba Om Jen? Saiful Bahri, Pak. Nah, Saiful Bahri Binjen. Binjen. Ya kan? Binjen itu nama marga, nama keluarga. Nama orang tua. Nama orang tuanya siapa? Jen. Jen. Iya. Jen apa? Jenny. Jenny, namanya Iya. jadi Zen. Iya. Ya kan? Ini keturunan dari mana Bapak ini? Keturunan dari Brazil, dari Prancis, dari Jerman. Kalau kakek dari Banten. Dari Banten. Silsilah Bantennya mana? Dari Tanara, Pak. Tanara. Iya. Kemudian ada hubungannya dengan tokoh Banten. Tokoh Banten terkenal loh dalam prinsip-prinsip sejarah Islam dan berkaitan juga dengan Purwakarta. Iya. Di Purwakarta itu ada tokoh Islam, ya kan, yang nyunda banget. Betul. Namanya itu adalah Baing Yusuf, ya kan? Baing itu singkatan loh. Ini mudah-mudahan tidak salah. Kalau saya tolong dikoreksi. Baing itu dua kalimat yang disatukan, Bapak Aing. Iya. Dan beliau itu punya guru atau punya murid. Iya. Punya guru apa punya murid? Murid. Namanya Syekh Nawawi Al-Banten. Al-Bantani. Ya, kemudian menjadi imam Besar di Masjidil Haram. Bapak ada kaitan nggak? Ya bisa jadi sih silsilahnya ke sana. Silsilahnya bisa jadi. Iya. Jadi kalau runtutan nasabnya sih kita belum bisa memastikan secara sahih. Tapi ya kalau di lingkungan Tanara dan sekitarnya kan hampir saudaraan semua. Hampir famili lah kalau di sini. Katanya ibunya dimakamkan Di Mekah. di Mekah, Iya. di kompleks Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya di komplek pemakaman. Ya, di komplek pemakaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti yang dimakamkan di situ pasti ada kaitan dengan garis keturunan. Bisa jadi, Pak. Berarti Bapak turunan kiai besar dong, turunan santri. Bapak ini kan keturunan kiai besar. Iya. Jujur, sarjana apa? Sarjana agama. Sarjana agama kan? Iya. Sarjananya sarjana agama. Agama. Berarti Bapak pernah nyantri? Pernah pesantren Di mana pesantrennya? di kakek. Di Kakek di Bekasi. pesantren apa? Nama pesantrennya kalau dulu kan pesantren Pondok Rombeng itu nggak pakai nama. Kampung. Kampung. Iya, di Cangkring. Di Cangkring, ngaji di situ. Ngaji di situ. Berarti baca Quran fasih dong. Baca Quran insya Allah bisa. Satu juz apa? Insya Allah hafal. Apa? Satu Iya. juz. Iya. Boleh ditos dong. Udah, oke, sok. Yang Bapak mampu saja. Yang ingat aja. Karena nakalnya terlalu panjang. Ya boleh, nggak apa-apa. Sedikit aja lah, Pak. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun. Terus? Udah lupa lagi. Bapak nakalnya terlalu panjang sih, jadi lupa aja. Baca kitab kuning? Insya Allah bisa, Pak. Ya boleh deh, saya dengar. Kalau saya kan nggak ngerti, nggak bisa. Banyak sih, lupa jadi. Ya yang ingat aja. Ya dulu mulai dari belajar awamil, Pak, belajar nasrib, dan kalau dulu itu kan kalau belajar ngaji itu kalau sore ya suka belajar nahwu dan syaraf. Ya nahwu syaraf itu ya mulai dari dulu kan biasa yang dipakai kalimatnya itu kan semacam nasoro dan doroba itu, Pak. Ya. Sok lah Bapak yang ngerti, orang pesantren. Saya kan bukan, Pak. Dorobaya trubu dorban dorbatan dirbatan fawadoribun wadaka madrubun utrub la tatrub matrubun matrubun mitrubunnya kayak gitu. Waduh, artinya itu apa, Pak? Itu sebenarnya sebuah kata ya. Kata ada kata perintah, terus kata subjek objek lah kalau bahasa kita. Alfiah aja, Alfiah. Hampir lupa sih sebenarnya. Jurumiyah. Dari 1000 bait itu. Kalau Alfiah kita mukadimahnya ya Mas ya. Wow, mukadimah Alfiah aja. Udah mukadimah Alfiah aja. So, mukadimah Alfiah. Muhammadun huwa ibnu Maliki. Yang kayak gitu lah udah. Ya, sok aja mukadimah ambil Alfiah lupa aja. lah, Pak. Ambil lupa. Oke. Yang jelas santri. Silakan. Ini Pak Wakil Bupati. Gayanya udah gaya Bali banget. Gaya Bali. Ini Bapak ini. Udah hampir lupa. Waduh, lihat. Oke. Nah,
Artinya latar belakang Bapak ini adalah keluarga santri. Iya. Pertanyaannya adalah, saya kan kenal Bapak. Iya. Kenal Bapak mungkin 30 tahun yang lalu. Kok Bapak ini lebih deket-deket laki-laki playboy, nakal gitu dulunya, Pak. Gimana ceritanya tidak mengembangkan Iya. gaya-gaya kesantrian? Mending nakal dulu Pak, jadi husnul khotimah. Dari baik dulu, daripada baik dulu terus Oh, nakal. Bapak baik, nakal, baik lagi. Iya. Kan asalnya baik, Iya. keluarga santri. Iya. Oh. Jadi husnul khotimah. Oke. Kan sebenarnya semuanya kita ini kan punya potensi untuk nakal. Heeh. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Oh. Dan kita berusaha untuk jujur aja kalau saya Jadi nakal. Bapak kenakalannya diperlihatkan ke depan umum. Diperlihatkan ke Karena depan Bapak umum. dulu tidak berpikir akan jadi bupati kan? Iya. Iya, berpikirnya berpikir. jadi pengusaha lah. Iya. Kalau pengusaha kan bebas nakal sama Bebas, siapapun kan. Benar. Oh. Ini wakil bupatinya juga sama nakal. Ya, sama. Baru nakal ini. Baru nakal menuju insaf. Insaf, Menuju insaf. Bapak mau insaf nggak sih? Insaf. Insaf. Harus lebih dewasa. Waduh, gede wadah sangguna. Nah, konsepsi ke depan itu kan otomatis Purwakarta dulu ketika saya pimpin ada brand Ya. Purwakarta Istimewa. Istimewa. Gitu kan? Itu infrastruktur jalannya baik, Ya. layanan kesehatannya free, Ya. ya kan? Layanan pendidikannya free. Iya. Kemudian pemimpinnya selalu hadir di masyarakat katanya. Siap. Kalau saya sih tidak merasa itu, Iya. tetapi dari tren elektability kan bisa bertahan pada pilgub yang sekarang pun bisa 74% raihannya, dan Iya. itu sesuatu yang patut saya hormati terhadap kesetiaan warga Purwakarta pada saya. Sampai hari ini sangat setia dan mencintai saya sehingga selalu memberikan pilihan pada saya. Dan hari ini punya pemimpin. Nah, apa yang menjadi orientasi Bapak ke depan? Ya. Tantangan yang berat itu apa sih hari ini Bapak sebagai Bupati memandang Purwakarta? Ya. Sebetulnya untuk menjadi Bupati Purwakarta yang kebetulan kita sebagai penerus ya Pak. Iya. Penerus apa yang pernah digagas oleh Bapak dulu, itu tidak harus repot-repot membuat gagasan. Tinggal bagaimana kita merealisasikan yang dulu tertunda karena kan 10 Apa kamu tahun. tidak malu jadi pemimpin yang tidak punya gagasan? Tidak. Justru gagasan yang pernah digagas oleh Bapak itu 15 tahun yang lalu itu yang tidak pernah digagas oleh orang lain. Kenapa kita mesti repot-repot bikin gagasan? Nggak malu disebut pemimpin boneka? Tidak. Kita lebih terhormat. Lebih terhormat? Iya. Jadi boneka nggak apa-apa? Nggak masalah, karena apa? Karena kita melaksanakan gagasan yang itu sudah terbukti, dan diakui, bukan hanya oleh masyarakat Purwakarta, oleh masyarakat. Tapi saya nggak akan jadiin kamu boneka. Saya sudah punya otoritas memimpin Jawa Barat. Kamu urus Purwakarta dengan baik. Yang penting ide-ide. Apa ide-ide yang akan terus dikembangkan? Kita sudah punya Taman Sri Baduga, air mancur. Mati hampir selama 5 tahun. Ya. Nah, dulu kan orang ya kita flashback ya Pak ya. Orang kan ketika bicara Purwakarta pasti loading pikirannya. Di mana tuh Purwakarta? Adanya di mana? Terus orang berpikirnya Purwakarta tuh Purwokerto. Dan pada saat itu dari gagasan yang pernah Bapak bikin dulu, terutama itu air mancur, Purwakarta, orang semuanya bangga terhadap Purwakarta. Karena begitu orang bilang Purwakarta, oh yang ada air mancur bagus itu ya. Nanti kita akan mulai, karena ini sudah lama tidak hidup dan tidak dioperasikan, itu mulai dari Taman Sri Baduga kita mulai membangun. Nah, saya dengar kan anggarannya tidak ada di 2025. Untuk bayar listrik aja udah nggak ada. Iya. Karena dianggap menyalakan air mancur itu pemborosan anggaran. Iya. Iya. Apa sikap Bapak Bupati yang memiliki otoritas pengelolaan keuangan menyalakan air mancur itu pemborosan anggaran karena diperlukan dalam setahun kurang lebih 2,5 miliar untuk bayar listrik? Ya, ya pertama adalah kita mencoba dulu untuk sinkronisasi mengkomunikasikan dengan warisan karena 5 tahun terakhir ini kan ini ya. Terus yang kedua kalau itu, dan pasti sih bisa kalau kita komunikasi. Bukan, pertanyaannya adalah 2,5 miliar dalam pandangan Bapak pemborosan atau tidak? Tidak Pak. Kenapa tidak?
Karena dari 2,5 miliar itu kita menghasilkan regulasi ekonomi yang sangat luar biasa. Di situ pedagang-pedagang kaki lima bisa hidup, terus parkir bisa hidup, hotel-hotel bisa penuh, restoran penuh lagi. Terus kebetulan kan fasilitas kota ya, kafe-kafe sudah banyak, nanti penuh lagi. Dan itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat. Jadi 2,5 miliar modal pemerintah ya, dalam bentuk bayar listrik, betul, menyalakan air mancur, betul, tapi efek domino ekonominya bisa 25 miliar, bisa 50 miliar, bisa 100 miliar. Bagaimana tergantung kita mengemas. Mari kita hitung, kalkulatif. Kalau dalam setiap malam minggu ada 1.000 pedagang, dari satu pedagang itu menghasilkan 300.000. Berapa itu dalam per malam minggu? Udah 3 miliar. 3 miliar per malam minggu. Modalnya 50 juta. 50 juta. Kalau waktu malam minggu yang berkunjung ke Purwakarta 10.000 orang, kemudian dia masuk ke Taman Sri Baduga nonton air mancur. Kemudian dari 10.000 orang tuh jajan kurang lebih 100.000 rupiah. Berapa itu? Udah 10.000 orang tuh udah 100.000 aja udah 1 miliar. 1 miliar. Itu jajan. Andai kata orang luar datang. Kan mungkin lebih dari 100.000 orang juga. Mungkin 200.000, mungkin 300.000. Betul. Artinya bahwa tidak rugi dong. Ngeluarin 2,5 miliar per tahun. Betul. Bisa menghasilkan 200 miliar. Betul. Regulasi ekonomi. Nah, ini yang harus menjadi pokok perhatian. Kemudian, apa keinginan Bapak ketika masuk Taman Air Mancur tuh bayar? Masuk museum tuh bayar. Itu harus digratiskan lagi. Itu perda loh, Pak. Iya. Jadi perdanya digratiskan lagi. Perdanya berarti dirubah.